Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dengan NIM 231031080 dari kelas SI 23B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data. Proyek yang saya buat berjudul Dashboard Interaktif Analisis Penjualan Supermarket menggunakan Tableau. Dashboard ini dirancang untuk membantu pengguna memahami kondisi penjualan supermarket melalui visualisasi data yang interaktif, sehingga informasi penting dapat diperoleh dengan cepat tanpa harus membaca data transaksi satu persatu. Tema yang saya pilih adalah analisis penjualan supermarket. Alasan saya memilih tema ini karena data penjualan merupakan salah satu data yang paling sering dianalisis dalam dunia bisnis. Nah, dengan dashboard ini, pihak manajemen dapat memantau performa penjualan, mengetahui produk mana yang paling diminati, melihat perilaku pelanggan, serta mengevaluasi strategi bisnis berdasarkan data. Dataset yang saya gunakan adalah Supermarket Sales. Dataset ini merupakan dataset publik yang berisi sekitar 1.000 transaksi penjualan supermarket yang terjadi pada 3 cabang supermarket selama periode Januari hingga Maret 2019. Sebelum digunakan di Tableau, dataset terlebih dahulu saya lakukan proses pembersihan atau data cleaning agar tidak terdapat data yang kosong maupun kesalahan format sehingga siap digunakan dalam proses visualisasi data. Pada bagian atas dashboard terdapat 4 Key Performance Indicator atau KPI yang berfungsi memberikan gambaran umum mengenai kondisi penjualan. KPI pertama adalah Total Revenue, yaitu total pendapatan yang diperoleh supermarket selama periode transaksi. KPI kedua adalah Total Quantity, yang menunjukkan jumlah seluruh produk yang berhasil terjual. KPI ketiga adalah Gross Income, yaitu total keuntungan kotor yang diperoleh supermarket. Sedangkan KPI keempat adalah Average Rating, yang menunjukkan rata-rata penilaian pelanggan terhadap pelayanan supermarket. Nah, keempat KPI tersebut memberikan informasi utama yang dapat dipahami hanya dalam beberapa detik. Dashboard ini terdiri atas 5 visualisasi utama. Pertama adalah Revenue Trend, yang menggunakan line chart. Grafik ini menunjukkan perubahan pendapatan dari bulan Januari hingga Maret, sehingga pengguna dapat melihat tren kenaikan maupun penurunan penjualan. Kedua adalah Revenue by Product Line, menggunakan horizontal bar chart. Grafik ini membandingkan pendapatan dari setiap kategori produk sehingga dapat diketahui kategori produk mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan. Ketiga adalah Revenue by Day of Week, yang menunjukkan total pendapatan berdasarkan harian. Visualisasi ini membantu mengetahui hari dengan penjualan tertinggi maupun terendah. Keempat adalah Revenue by Payment Method, yang membandingkan pendapatan berdasarkan metode pembayaran seperti cash, e-wallet, maupun credit card. Dan terakhir adalah Revenue by Customer Type, yang membandingkan kontribusi pendapatan antara pelanggan member dan pelanggan normal. Seluruh visualisasi ini dipilih karena mampu menyampaikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami. Berikut merupakan tampilan akhir dashboard yang telah saya buat menggunakan Tableau. Dashboard ini disusun dalam satu halaman sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah halaman untuk memperoleh informasi. Bagian atas berisi 4 KPI utama, bagian tengah berisi 5 visualisasi yang saling melengkapi, kemudian di sisi kanan terdapat panel filter yang dapat digunakan untuk melakukan analisis secara lebih spesifik. Selain itu, saya juga menambahkan icon pada setiap KPI, agar tampilan dashboard ini menjadi lebih menarik dan mudah dibedakan. Dashboard ini memiliki beberapa filter interaktif, yaitu Customer Type, Payment Method, City, dan Product Line. Ketika pengguna memilih salah satu filter, seluruh KPI maupun grafik akan berubah secara otomatis sesuai dengan data yang dipilih. Sebagai contoh, apabila pengguna memilih City yaitu yang on, maka seluruh visualisasi hanya akan menampilkan transaksi yang berasal dari kota tersebut. Nah, dengan adanya fitur ini, dashboard menjadi lebih fleksibel dan memudahkan proses eksplorasi data.
Berdasarkan hasil analisis dashboard, terdapat beberapa insight yang dapat diperoleh, yaitu pertama, total revenue supermarket mencapai sekitar 877 juta, sehingga menunjukkan performa penjualan yang cukup baik. Kedua, kategori produk healthy and beauty memberikan kontribusi revenue terbesar dibanding dengan kategori produk lainnya. Ketiga, metode pembayaran cash menjadi metode pembayaran yang paling banyak menghasilkan revenue dibandingkan dengan e-wallet maupun credit card. Keempat, penjualan tertinggi terjadi pada hari Sabtu, sedangkan beberapa hari kerja memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah. Terakhir, pelanggan bertipe member memberikan kontribusi revenue yang lebih besar dibandingkan dengan pelanggan normal, sehingga program membership memiliki pengaruh positif terhadap penjualan supermarket. Insight-insight tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan dashboard yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa dashboard ini berhasil menampilkan informasi utama penjualan supermarket. Kemudian, KPI membantu memilih performa bisnis secara cepat. Nah, visualisasi juga mempermudah identifikasi pola penjualan. Terakhir, filter membantu dashboard lebih interaktif. Kemudian, ada pun rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu fokus meningkatkan stok pada produk lain dengan revenue tertinggi. Kedua, meningkatkan promosi pada hari dengan penjualan rendah. Ketiga, memberikan program membership karena menghasilkan revenue lebih besar. Terakhir, mengoptimalkan metode pembayaran digital agar transaksi lebih mudah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dashboard interaktif analisis penjualan supermarket menggunakan Tableau. Saya berharap dashboard ini dapat menjadi contoh bagaimana visualisasi data dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan dashboard, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.